Oke, mungkin sambil menunggu yang join ya, kita mulai saja. Tunggu dulu, saya tampilkan dulu eh, slideshow-nya. Oke, sekarang sudah kelihatan, Oke dok, kelihatan dok. kelihatan ya. Oke dok, iya dok. Oke, eh, oke kita bisa mulai ya. Eh, sudah di kan? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dok. Oke, kali ini kita akan membawakan materi yang termasuk dalam blok mekanisme dasar penyakit ya, atau MDP. Jadi nama saya Dr. Amrizal Mukhtar, MKes PhD, bagian mikrobiologi. Jadi saya akan membawakan mikrobiologinya jamur untuk saat ini. Untuk kedepannya saya akan bawakan mikrobiologi atau morfologi dari virus dan bakteri. Mungkin bisa dibantu ketuanya untuk memimpin doa sedikit. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, pada malam hari, mari bersama-sama kita membaca doa. Doa dimulai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik. Terima kasih Sadik ya atas doanya. Semoga eh, apa yang kita lakukan sekarang bernilai ibadah ya. Oke, jadi saya ulangi kembali mata kuliah yang kita sajikan sekarang adalah mekanisme dasar penyakit.
Ini mencakup morfologi, klasifikasi, dan reproduksi jamur, ya. Oke. Jadi sebelumnya ini bisa dilihat enggak ini? Tapi dok, ya dok, bisa dilihat dok. Bisa dilihat ya. Jadi di sini eh, tujuan dari pembelajaran ini, jadi di akhir pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan berbagai flora normal dalam tubuh manusia dan patogen penyebab infeksi meliputi klasifikasi, morfologi, struktur, dan sifat, eh, dan molekuler, metode transmisi, patogenesis, pencegahan. Itu tujuan secara umum ya. Jadi tujuan secara umum ada banyak, tapi untuk tujuan khusus kali ini kita fokus ke untuk mahasiswa mampu mengetahui morfologi, reproduksi, dan klasifikasi jamur. Ya. Jadi nanti ini akan ada beberapa metode pembelajaran. Sekarang ini kuliah besar, nanti ada diskusi kelompok kecil dan laporan praktikum juga ada. Nah, kemudian ini kira-kira bobot nilainya 25%. Jadi kalau kalian dengarkan baik-baik, menyimak baik-baik dan belajar, mungkin kalian sudah bisa dapat poin 25%, ya. Seperti itu. Oke. Eh, jadi jamur itu punya banyak nama ya di masyarakat. Jadi secara umum itu dalam bahasa Inggris itu fungi, ya. Jadi, tapi fungi itu dibaca fungi ya di sini. Jadi di bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian ada juga istilah mushroom. Mushroom itu biasanya adalah jamur yang bisa dimakan ya, mushroom. Bentuknya itu makroskopik. Kemudian makroskopik artinya bisa dilihat. Kalau fungi itu secara umum baik yang bisa dilihat atau makroskopik dan mikroskopik yang tidak bisa dilihat ya. Kemudian ini ada mold dan yeast. Mold dan yeast ini eh, apa bersifat multiseluler. Biasanya ini lebih kecil ya. Nah, kalau yeast itu uniseluler, tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, uniseluler. Jadi seperti bakteri, jadi cuma satu sel. Nah, ada juga istilah cendawan. Jadi ini ada 5 istilah populer dari jamur: cendawan, fungi, mushroom, mold, dan yeast ya. Nah, kayak gitu. Nah, di dalam struktur kehidupan kita lihat di sini ada banyak pohon kehidupan ya. Jadi kehidupan di makhluk di bumi itu ada 3 ya. Jadi bakteria, archaea, dan eukariota ya. Jadi kita lihat di sini bakteria ini yang biru semua ya, yang biru. Kemudian archaea itu yang merah, eukariota itu yang di atas sini semua ya. Nah, jadi eukariota itu mencakup eh, hewan dan tumbuhan ya. Ini. Jadi kita itu eukariota itu ada di sini, mamalia ya. Manusia kan mamalia ya, sini. Fungi itu atau fungi itu jamur di sini. Jadi kita itu lebih dekat dengan jamur kehidupan kita dibanding dengan bakteri ya. Karena fungi itu
Eukariota itu adalah makhluk yang memiliki inti sel. Kalau bakteri itu tidak memiliki inti sel, ya. Kemudian eukariota archaea itu berada di antara bakteri dan eukariota. Jadi berada di tengah-tengahnya. Tidak bisa dibilang eukariota, tidak bisa juga dibilang bakteria. Kemudian virus itu tidak bisa dikatakan makhluk hidup, ya. Nah, karena dia tidak memiliki sel, dia hanya parasit saja. Ya, seperti itu. Kemudian ini fangga itu ada peran positifnya, ada negatif, ya. Jadi kita contohnya itu positif itu sebagai agen pengurai. Jadi semua makhluk yang busuk itu di bumi dia kayak hewan, dia akan diuraikan oleh jamur sehingga nanti dia akan menghilang dari muka bumi. Jadi ini positifnya ini dia menguraikan sampah. Kemudian bisa juga sebagai simbiosis mutualisme. Jadi istilahnya dia hidup saling membutuhkan dengan makhluk lain. Misalnya pada akar-akar pohon biasanya pohon membutuhkan dia untuk membantu menarik nitrogen dari udara. Kemudian si jamur itu membutuhkan makanan dari akar pohon seperti itu. Kemudian bisa juga sebagai sumber nutrisi atau obat, ya, sumber nutrisi atau obat. Jadi kayak tempe itu berasal dari hasil fermentasi jamur, ya. Tanpa tempe kita tidak bisa makan, tanpa jamur kita tidak bisa makan tempe, ya. Nah, kemudian ada juga jamur yang dimakan kayak di restoran Jepang itu. Nah, banyak kan jamur yang dimakan. Kemudian bisa juga penghasil antibiotik, penghasil vaksin juga jamur, ya. Nah, kemudian negatifnya dia sebagai parasit tumbuh di dalam tubuh. Kemudian ada juga jamur yang kalau dimakan dia menyebabkan kematian, ya, karena beracun gitu, ya. Oke. Ini adalah morfologi dari jamur. Morfologinya itu dia multiseluler, ya. Jadi ada yang multiseluler itu kita bicara dulu yang uniseluler, ya. Yang uniseluler itu yang satu sel saja yang kayak gini, ya. Jadi satu sel itu ada jamur yang punya satu sel. Jadi namanya uniseluler. Jadi dia memiliki nukleus, dia memiliki inti sel, kemudian batas-batasnya ada, ya. Dia memiliki sitoplasma, kemudian dia memiliki juga mitokondria, retikulum endoplasma, dan semua mirip dengan manusia, sel manusia, ya. Kemudian ada yang multiseluler. Multiseluler itu dia bersambung-sambung seperti ini. Jadi satu, dua bersambung-sambung itu menjadi benang seperti ini. Itu membentuk namanya hifah, ya, hifah. Nah, kemudian hifah itu seperti benang. Jadi dinding hifah ini terbuat dari kitin, ya. Jadi itu ciri khas dari jamur, dia memiliki kitin dan dia juga memiliki spora, ya. Kemudian selanjutnya, jadi hifa itu tadi kita bicara tentang hifa, ya. Jadi ada beberapa hifa. Jadi hifa itu kayak benang-benang. Jadi ada yang memiliki sekat-sekat seperti ini, ya. Jadi sekat-sekatnya itu ada antara sel itu ada septa-septanya. Itu namanya hifa bersepta. Kemudian ada yang tidak memiliki septa-septa, namanya hifa senositik. Nah, kemudian ada juga istilahnya namanya miselium, ya.
Jadi satu benang seperti ini itu namanya hifa, tapi kalau dia sudah bergerombol seperti ini, satu paket seperti ini namanya miselium ya. Jadi kumpulan dari hifa itu adalah miselium. Nah, sekarang kita bicara tentang reproduksi ya. Jadi reproduksi aseksual dan neseksual ya. Jadi aseksual itu artinya dia eh, tidak kawin ya, tidak kawin. Jadi dia tanpa hubungan seksual. Kalau seksual berarti ada jantan, ada betina ya. Nah, jadi ini jenisnya fragmentasi, membelah diri, budding. Nah, kalau seksual itu plasmogami, karyogami, dan meiosis ya. Jadi ini reproduksi aseksual jamur itu fragmentasi seperti ini ya. Jadi dia membentuk fragmen gitu. Nah, kemudian ini ini fragmentasi seperti ini ya. Ini membelah diri ya. Membelah diri A. Kemudian ini budding ya. Budding itu kayak awalnya kecil, kemudian lama-lama membesar seperti ini ya. Nah, itu budding. Itu tadi reproduksi secara seksual, aseksual ya, tanpa kawin ya. Jadi dia membelah diri saja seperti itu. Ini yang disebut sebagai seksual. Jadi ada dua, ada jantan, ada betina. Jadi dia kawin ya. Jadi contoh ya, misalnya ini ya, kita mulai dari nomor ini, nomor 8 ini. Jadi ada jantan, ada betina ya. Kemudian dia kawin, ini jantan betina kawin, kemudian dia membentuk bersentuhan, dia bersentuhan, kemudian dia bertukar plasma itu namanya plasmogami. Kemudian setelah itu lama-lama dia membentuk sigot kayak ada anaknya gitu. Nah, sigotnya ini, kemudian dia setelah itu eh, lepas lepas ini anunya anaknya tuh. Kemudian itu anaknya membelah diri dari 2 sel menjadi 1 sel, ya. Kemudian dia akan setelah itu dia akan terbang kemana-mana. Kalau ditiup angin dia akan terbang kemana-mana seperti itu. Itulah namanya seksual ya. Yang di bawah ini aseksual ya. Jadi itu. Jadi dia bisa memilih seksual, bisa aseksual. Kemudian klasifikasi dari jamur itu berdasarkan jumlah sel ada namanya uniseluler, ada multiseluler ya. Ya, jadi ini itu yang tadi sudah disebutkan. Kemudian berdasarkan visibilitas, artinya bisa dilihat atau tidak. eh, itu mikrofangi dan makrofangi ya. Jadi mikro fungi kecil dan fungi besar. Kemudian berdasarkan edibilitas atau bisa dimakan atau tidak, ada jamur yang edible atau bisa dimakan, ada jamur yang beracun. Contohnya ini Amanita phalloides dan Rusula emetica ya. Selanjutnya, nah ini berdasarkan bentuk hifanya dan cara reproduksinya. Ini mungkin yang terakhir ya, slide terakhir. Ada 4 ya, bisa digolongkan 4 itu eh, jenis jamur berdasarkan bentuk hifanya. Jadi Zygomycotina itu hifanya itu tidak bersekat. Tadi kan ada yang bersekat, ada yang tidak bersekat. Nah, reproduksinya dengan sigospora. Seperti yang tadi di gambar yang pertama, yang ini ya, sigospora. Kemudian Ascomycotina hifanya bersekat, kemudian reproduksinya itu ascus. Askus itu semacam apa ya? Semacam piring. Nanti bisa dilihat di internet
gambarnya. Basidium nicotina, hifanya bersekat, reproduksinya pakai lewat basidium. Deuteromycotina, hifanya bersekat. Nah, ini deuteromycotina ini reproduksinya belum diketahui ya. Jadi dia digolongkan sebagai deuteromycotina. Jadi ini harus dihafal ya, biasa masuk di ujian. Nah, jadi terakhir ini, jadi perspektif Islam. Jadi di dalam Islam pun dikenal jamur ya. Jadi di sini dibilang telah menceritakan kepada kami Syub'ah dari Abdul Malik, dari Amru bin Hurais, dari Said bin Said, dari Nabi SAW yang bersabda bahwa al-kam'ah atau cendawan itu sejenis manna, airnya adalah obat untuk penyakit mata. Jadi ini sudah jelas bahwa dalam Islam pun jamur diakui sebagai bisa sebagai obat gitu ya. Saya rasa itu saja yang penting untuk diketahui. Memang morfologi jamur itu sedikit ya. Mungkin kita beralih ke sesi tanya jawab. Silakan 5 menit. Ayo, siapa yang mau bertanya? Tapi dok, mungkin saya ingin bertanya dok. Ya, Tapi dok, pertanyaan saya yaitu kenapa jamur bisa menimbulkan penyakit? oh ya, oke. Jadi yang pertama itu jamur bisa menimbulkan penyakit itu tadi eh, jamur ada namanya jamur beracun ya, jamur beracun. Jadi itu memiliki toksin. Kalau dimakan, maka itu toksinnya akan masuk ke dalam lambung dan akhirnya masuk ke dalam pembuluh darah yang berakibat toksin. Sama dengan kita digigit ular berbisa. Jadi kalau digigit ular kan masuk, tapi dia langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Tapi ini dia lewat makanan ya. Yang kedua, jamur itu istilahnya bisa tumbuh di mana saja ya. Jadi mau tumbuh di makhluk yang benda mati bisa, bisa juga tumbuh di benda hidup. Jadi coba bayangkan kalau kita eh, apa ya dihinggapi jamur dan sudah banyak kayak panu. Panu kan bisa menyebabkan apa ya? Panu kan akibat jamur, tapi itu jamur yang mikroskopik tentunya, ya. Nah, jamur itu kalau di kulit mungkin tidak terlalu berat ya. Tapi coba bayangkan kalau di dalam saluran cerna, kita tidak bisa sembuhkan kan? Itu lama-lama dia tumbuh di situ, akibatnya dia berakar mengambil makanan apa nutrisi kita, mengambil nutrisi kita sehingga lama-lama kita kehabisan nutrisi dari dalam dan merusak jaringan-jaringan yang kita. Bisa sampai berdarah. Biasanya itu yang tumbuh jamur di eh, tubuhnya itu biasanya orang yang defisiensi imun kayak apa ya HIV. Gampang sekali tumbuh jamur di tubuh mereka ya. Oke, sekarang mungkin pertanyaan kedua. Silakan. Tapi dok, saya izin bertanya dok. Ya, Baik dok, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi dok, perkenalkan saya Muhammad Rifki Darmawan, ingin bertanya mengenai materi dok. Kan ini kita menjelaskan mengenai jamur, eh, semuanya mengenai jamur. Jadi pertanyaan saya itu eh, apa perbedaannya dok, kayak produksi seksual dan aseksualnya pada jamur ini? Terima kasih banyak sebelumnya dok. Oke. Jadi jamur itu memiliki kemampuan yang luar biasa dalam apa ya? Kemampuan luar biasa dalam reproduksi ya. Jadi itu mungkin itulah kelebihannya. Tunggu dulu.
Jadi kelebihannya itu ini ya. Jadi dia punya dua metode reproduksi ya. Jadi perbedaannya itu kalau aseksual tanpa kalau aseksual tanpa dia tidak melalui hubungan kelamin ya. Jadi dia langsung membelah diri saja. Jadi dia tidak akan pernah mati karena biar tidak ada pasangannya tetap dia bisa beranak begitu ya. Ya, jadi bayangkan itu. Biasanya kalau makhluk hidup lain kan dia harus punya jantan betina untuk bisa meneruskan kehidupannya tuh. Nah, kalau ini tidak. Kemudian ini kalau seseksual ya dia harus kawin seperti ini penjelasannya tadi ya. Jadi dia harus melalui tapi tentunya perbedaannya kalau misalnya dia secara seksual sifat dari ibu ke anak ke cucu itu sama persis karena dia hanya membelah diri saja toh. Tapi kalau seksual akan ada perbedaan karena dia gennya itu berasal dari jantan dan betina, setengah jantan, setengah betina, makanya terjadi lebih lebih bervariasi genetiknya. Artinya sifatnya itu antara ibu ayah dengan anaknya dengan cucunya itu akan selalu berbeda karena ada pengaruh dari jantan betina, toh? Seperti itu. Iya, anunya, ya. Mungkin itu saja yang kita perlu jelaskan ya. Eh, Mungkin nanti penilaiannya ini 25% akan eh, masuk ke dalam CBT ya. Jadi tolong dipelajari baik-baik. Semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat. Mungkin silakan Ketua menutup. Kita sudah bisa selesai ini. Baca doa untuk penutup. Tapi dok, baik dok, terima kasih. Baik, terima kasih atas kuliah yang telah diberikan. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada malam hari ini, mari bersama-sama terlebih dahulu untuk membaca doa. Doa dimulai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghub. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wali Rasulillahi Al-Fatihah. Oke. Oke, kalau begitu saya tutup dulu ya. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.